kita bahas spesifikasinya. Untuk spesifikasi lengkapnya kalian bisa baca di sinilah. Kita highlight performance-nya aja karena Poco itu kan terkenal dengan performance ya. Dia pakai Snapdragon 8S Gen 4. RAM-nya yang kita bahas ini 12GB LPDDR5X. Storage-nya setengah terabyte UFS 4.1. Jadi lebih kencang dibandingkan SSD kalian yang masih pakai SATA. Buat Antutu kita coba di 3 mode. Pertama mode balance, dan mode balance ini dia dapat skornya itu di 1,8 juta rupiah. Kalau kita pakai mode ultimate dapatnya 2.024.000 rupiah. Terus kalau misalkan ultimate mode dengan cooling nggak terlalu signifikan sih hasilnya ya. Untuk tes stability-nya, sebenarnya ketika kita tes pakai CPU throttle 30 menit, ya kalian lihat chartnya aja ini di sini aman-aman aja sebenarnya. Tapi yang unik pas kita tes pakai 3D Mark Stability Test, ada notifikasi seperti biasa, yaitu device heat up. Jadi ya tolong didinginin dulu HP-nya. Setelah didinginin hasil stability test di 3D Mark-nya, kalian bisa lihat di sini aja deh. Dia dapatnya itu di sekitar 75%, terus 80%, belum menyentuh 90%. Tapi itu kan benchmark sintetis ya. Gimana kalau kita gunain untuk gaming? Pertama kita coba untuk Mobile Legend dulu lah ya. Mobile Legend kita coba untuk main 3 match. Makanya kalau kalian lihat ada lembah 2 itu karena kita masuk ke lobby ya. Dan sayangnya Mobile Legend ini settingannya dia cuman di super, jadi belum kebuka ultra, 90 fps aja. Tapi kalau kita ngomongin gameplaynya aman-aman aja. Dan sebenarnya kalau settingannya udah kebuka, saya yakin pasti bisa tembus di 120 fps. Untuk temperatur suhu bagian dalam di 41 derajat Celcius. Masih aman. Lanjut ke PUBG Mobile, sayangnya dia juga belum kebuka 120 fps-nya, masih 90 fps ya. Wajar sih ya, karena chipset baru. Average-nya dia bisa dapat di 88 fps, aman. Dan untuk temperatur di 42,5 derajat Celcius dengan power yang dibutuhin itu sekitar 3,6 watt. Lanjut ke game Genshin Impact. Nah, Genshin Impact ini kita coba di mode balance dulu ya. Dan di mode balance, kalau kita lihat powernya itu di 4,42 watt, tapi grafiknya selama kita main sekitar 30 menit, ya average FPS-nya dia dapat di 37. BTW ini settingan high ya. Dan kadang dropnya bisa sampai di 25 fps. Nah, kalau kita pakai mode gaming, dia nambah wattnya jadi 5 watt, temperaturnya juga nambah jadi 43,5 derajat Celcius. Tapi performance-nya juga jadi naik ya, dengan average FPS-nya di 50-an. Dan sekali dia pernah turun di bawah 30 fps pas war-nya lagi kenceng-kencengnya sama monster. BTW, di game Genshin Impact ini ada fitur tambahan dari Poco F7 ya. Jadi kita bisa masuk ke bagian performance settingnya, terus pilih yang enhance visual. Di situ ada pilihan super resolution. Jadi dia akan merekonstruksi ulang resolusi natifnya biar terlihat lebih HD. Terus juga ada smart frame rate yang secara otomatis bakalan bikin gerakan itu lebih smooth. Ada enhance touch control juga buat kalian yang pengen menyesuaikan gesture ketika bermain game. Kalau untuk bypass charging, frame